Halo, kami dari kelompok 1 dan di video kali ini kami akan menjelaskan materi yang berjudul Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia. Berikut ini adalah nama anggota kelompok 1. Menurut Darmadi tahun 2022, manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah fungsi yang mengacu pada pencapaian suatu tujuan melalui kegiatan manusia. Hal ini berarti sumber daya manusia memegang peranan penting dan dominan dalam manajemen. Agar sumber daya manusia dapat lebih berkontribusi dalam mencapai keunggulan kompetitif suatu organisasi diperlukan strategi yang tepat dalam perencanaan SDM yang terintegrasi. MSDM tidak lagi sekedar fungsi administratif, melainkan telah berevolusi menjadi mitra strategis yang berperan penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Perspektif MSDM modern menekankan bahwa karyawan adalah aset paling berharga bagi perusahaan. Perkembangan MSDM. Perkembangan manajemen sumber daya manusia atau MSDM didorong oleh kemajuan peradaban, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan tuntutan daya saing produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Para ahli abad ke-20 mengembangkan manajemen sumber daya manusia menjadi suatu bidang studi khusus mempelajari peranan dan hubungan manusia dalam mencapai tujuan organisasi. Perkembangan manajemen sumber daya manusia didorong oleh masalah-masalah ekonomi, politik, dan sosial. Komponen manajemen sumber daya manusia yang pertama adalah pengusaha, yaitu orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan. Dan besarnya pendapatan itu tidak menentu, tergantung pada laba yang dicapai perusahaan. Yang kedua ada karyawan. Karyawan merupakan aset yang paling berharga bagi perusahaan. Karena tanpa keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. Yang ketiga yaitu pimpinan atau manajer, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengatur, mendorong, mengkoordinasi, dan mempengaruhi orang lain dalam rangka melakukan kerjasama ke arah pencapaian tujuan bersama yang telah ditentukan. Ada 3 pendekatan pada MSDM. Yang pertama, pendekatan materialis adalah mengganti peranan tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan pertimbangan ekonomis dan efektivitas kemampuan yang baik. Yang kedua, pendekatan paternalis. Manajer untuk pengarahan kepada bawahannya bertindak seperti bapak terhadap anak-anaknya. Yang ketiga, ada pendekatan sistem sosial, menganggap bahwa perusahaan adalah sistem yang kompleks yang beroperasi dalam suatu lingkungan yang kompleks yang disebut sistem yang di luar. Manajer mengakui dan menyadari bahwa tujuan perusahaan dapat tercapai jika terbina kerjasama yang harmonis antara sesama karyawan bawahan dengan atasan. Adanya saling ketergantungan, interaksi, dan keterkaitan di antara sesama karyawan. Setiap karyawan, betapapun rendah kedudukannya dan kecil jasanya, tetap mendapatkan penghargaan yang baik. Peran MSDM yaitu untuk mengatur dan menetapkan program kepegawaian yang mencakup masalah-masalah. Yang pertama, memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. Yang kedua, melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan. Yang ketiga, mengatur pensiun, pemberhentian, dan pasangannya. Yang keempat, menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan orang yang tepat, di tempat yang tepat, pada posisi yang tepat. Yang kelima, menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian. Selanjutnya, fungsi manajerial MSDM. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan merupakan suatu rencana tenaga kerja yang dikerjakan secara efektif serta efisien dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. Yang kedua, ada pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi. Yang ketiga yaitu pengarahan. Pengarahan merupakan suatu kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.
Dan yang terakhir adalah pengendalian. Pengendalian merupakan suatu kegiatan untuk mengendalikan karyawan agar mentaati peraturan yang ada, perusahaan, dan bekerja sesuai dengan rencana. Fungsi operasional MSDM yang pertama itu ada pengadaan. Pengadaan merupakan suatu proses penarian seleksi, penempatan orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan pada perusahaan. Yang kedua itu ada pengembangan. Pengembangan merupakan suatu proses untuk meningkatkan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Dan yang ketiga itu adalah kompensasi. Kompensasi merupakan pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung yang berbentuk uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Perspektif manajemen sumber daya manusia. 1. Sudut pandang politik. Perspektif ini bertitik tolak dari kenyataan bahwa sumber daya manusia merupakan aset terpenting yang dimiliki oleh suatu organisasi, mulai dari tingkat makro bahkan internasional hingga tingkat mikro. 2. Sudut pandang ekonomi. Sudut pandang ini berangkat dari pandangan bahwa sumber daya manusia adalah homo economicus, makhluk yang berkegiatan atau beraktivitas secara ekonomi, berproduksi, dan juga sebagai pusat segala keberhasilan. 3. Sudut pandang administrasi. Sudut pandang ini bertolak dari anggapan bahwa untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam organisasi ini perlu adanya suatu administrasi di dalam organisasi tersebut. 4. Sudut pandang hukum. Perspektif ini mempunyai anggapan bahwa sumber daya manusia haruslah seimbang antara kewajiban dan haknya dalam mencapai tujuan organisasinya. Bila mana perlakuan hak dan kewajiban tidak seimbang, maka akan timbul permasalahan diantaranya seperti mogok kerja dan sebagainya. Sekian video penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Please like and share if you like this video. Thank you.